Seni di era disrupsi. Teknologi informasi di era digital telah mengubah berbagai tatanan kehidupan. Perusahaan besar yang pada masa kejayaannya tidak tergoyahkan ambruk digoyang bisnis yang baru saja dirintis. Startup, perusahaan taksi konvensional yang memiliki puluhan ribu mobil, misalnya, dikalahkan taksi online yang tidak memiliki satu armada sekalipun. Mal besar yang megah umpamanya gulung tikar oleh serbuan emak-emak yang menjual barang dagangannya lewat handphone sambil menunggu anaknya pulang sekolah. Inilah era disrupsi. Dalam kamus, disrupsi diartikan sebagai hal yang tercerabut dari akarnya. Disrupsi merupakan lompatan inovasi dari sistem lama menuju tatanan baru. Inovasi besar-besaran ini mengubah cara lama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, disrupsi menggunakan teknologi informasi digital untuk menopangnya. Tahun 2020-an, disrupsi semakin terasa. Namun, istilah ini sudah diperkenalkan oleh Clayton Christensen pada tahun 1997. Di Harvard Business Review, ia menulis artikel berjudul What is Disruptive Innovation? Menurutnya, disrupsi merupakan proses ketika perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit berhasil menyaingi bisnis yang sudah mapan. Dunia seni rupa pun tidak terlepas dari era ini. Akan tetapi, karena seniman, khususnya perupa seni murni, lebih cenderung bekerja secara individual, tidak dalam tim sebagaimana perusahaan, maka pengertian disrupsi yang terkait dengan organisasi kerja perusahaan tidak mesti dihitung sebagai variabel. Di era disrupsi seni ini, seniman muda yang belum tercatat dalam sejarah seni rupa dengan memanfaatkan media sosial dapat menggeser ketenaran para master. Devon Rodriguez adalah contohnya. Di umur 26 tahun, pria kelahiran New York itu meraup 29,9 juta pengikut di TikTok, 3,12 juta subscriber di YouTube, dan 3,8 juta follower di Instagram. Angka tersebut jauh di atas follower yang mampu digait Jeff Koons di Instagram, yaitu 484.000. Padahal Koons adalah seniman yang telah terukir dalam sejarah seni rupa. Buku A World History of Art yang ditulis Huck Horner dan John Fleming misalnya menempatkannya sebagai seniman paling radikal dan provokatif, lalu menjulukinya sebagai orang yang memimpin seni menuju abad ke-21. Dalam pencapaian kreativitas artistik, praktek berkesenian Rodriguez hanya membuat drawing potret. Goresannya memang kuat, arsilanya artistik, presisinya tepat, tonalitasnya mantap. Namun, menggambar wajah seperti itu tidak berbeda dengan karya pelukis-pelukis lain. Tidak seperti Koons, tidak ada lompatan artistik pada karya Rodriguez, akan tetapi aksi yang dilakukan Rodriguez berbuah pada hal yang sangat penting dalam jagat media sosial, engagement. Istilah yang secara harfiah berarti bertunangan ini bermakna spesifik sebagai tingkat interaksi terhadap konten di media sosial. Apa yang dilakukan Rodriguez adalah menggambar wajah orang yang tidak dikenal lalu memberikannya cuma-cuma. Kebanyakan aksinya dilakukan di ruang publik kereta New York City Subway. Aksi drawing pria yang tahun 2010 ditolak di sekolah seni High School of Art and Design Manhattan ini memberikan tontonan yang mengasyikkan. Namun puncak pertunjukannya ada pada reaksi ketika orang asing itu menerima karya yang sangat mirip dengannya. Konten jenis reaksi atau reaction seperti ini memang dinikmati di medsos. Tidak aneh jika Rodriguez panen like, share, komen, dan subscribe.
Efek yang diperoleh seniman yang akhirnya diterima di sekolah seni tadi setelah mendaftar lagi juga terjadi di dunia nyata. Karya Yvonne Rodriguez yang berjudul Girl on Subway terjual 3 kali lipat dari estimasinya di balai lelang Philips. Karya seukuran 30,5 kali 22,9 cm itu terjual $22,680 atau lebih dari 300 juta. Rodriguez hanyalah satu contoh. Galeri online yang marak adalah contoh berikutnya. Dulu untuk membeli lukisan harus ke galeri atau art shop. Kini tinggal memilih marketplace daring. Banyak yang menjual karya seni secara online seperti Artfinder, Saatchi, Deviant, atau Etsy. Dulu kolektor perlu perantara galeri atau broker untuk berburu karya seni. Sekarang memilih langsung dari seniman yang telah memajang karyanya di media sosial dapat dilakukan. Kini banyak seniman yang berjualan lukisan lewat Instagram atau Facebook. Pameran seni rupa pun kini tidak harus digelar di gedung yang disewa dengan mahal. Ruang di Metaverse menjanjikan dinding untuk memajang karya. Di ruang virtual ini interaksi pun dapat dilakukan, termasuk bertransaksi. Ketika konten ini dibuat, saya sedang mengikuti pameran seni rupa internasional Metaverse Biennale 2002. Seniman dari berbagai negara turut serta. Meta jagat ini akan tampak semakin nyata jika dikunjungi dengan virtual reality atau VR. Saat ini pendidikan seni juga dapat dilakukan secara online. Pengalaman ketika pandemi COVID-19 semakin mengukuhkannya. Media Zoom banyak dipakai untuk menggantikan meja belajar. Bahkan program YouTube Membership yang dipadukan dengan Google Classroom mampu mengelola administrasi pendidikan seni, sebagaimana yang dilakukan oleh kanal Painting Explorer yang membuka kuliah seni lukis. Kelasnya diselenggarakan secara online, namun tetap berusaha menggelar pameran secara offline. Mahasiswa di kampus Painting Explorer ini juga mendisrupsi kampus konvensional. Mahasiswa Painting Explorer misalnya ada yang berumur 10 tahun, ada juga yang berumur 52 tahun. Metode kelulusannya juga tidak berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan apa yang telah diperbuat. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari kampus seni lukis Painting Explorer adalah mahasiswa yang telah mampu menyelenggarakan pameran tunggal hasil kuliah seni lukis advance dengan menghadirkan 25 lukisan. Untuk itu, di kampus seni lukis Painting Explorer tidak sekedar belajar bagaimana melukis, tetapi juga bagaimana berpameran, tetapi juga bagaimana pameran seni lukis. Oke rekan-rekan Painting Explorer Channel, itu hingar-bingar seni di era disrupsi. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.